أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, materi kita pada kesempatan ini berjudul Al-Mujahadah, artinya adalah bersungguh-sungguh, optimalisasi sebagai kunci sukses dalam menghadapi tantangan hidup. Hidup ini penuh dengan tantangan, dengan dinamika. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan resep tuntunan kepada kita. Di akhir surah Al-Imran ayat yang ke-200 Allah berfirman, "Wattaqullah la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian sukses, kalian beruntung, kalian berhasil. Sehingga pesan takwa ini wajib disampaikan oleh khatib sebagai rukun khutbah setiap Jumat. Dan pesan takwa juga sering menjadi pesan untuk kita semuanya di setiap kesempatan. Bagaimana cara untuk menuju kepada takwa ini? Ada 5 jalan atau 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai pada ketakwaan. Yang pertama yaitu dengan mu'ahadah, mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita berada di rahim ibu kita masing-masing, saat itu semua manusia yang saat menjadi janin diminta persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum. Allah mengambil persaksian kepada kita semuanya pada saat berada di rahim ibu kita masing-masing. Ketika janin ditiupkan ruh, pada saat itu ya Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Maka semua manusia saat itu mengatakan, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tetapi pada kenyataannya kalian mengatakan pada hari kiamat nanti, kami lupa ya Allah dengan perjanjian itu. Nah, mu'ahadah ini adalah kita mengingat perjanjian yang sudah kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Perjanjian bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, kita adalah hamba-Nya. Perjanjian untuk selalu beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah perjanjian setia kita kepada Allah Ta'ala yang harus selalu kita ingat sepanjang waktu. Yang kedua dengan muraqabah, merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita melanggar apa yang sudah diatur oleh Allah. Yang ketiga yaitu dengan muhasabah, mengevaluasi aktivitas harian kita dengan menimbang-nimbang, memperhitungkan apakah amal-amal kebaikan kita lebih banyak ataukah amal-amal keburukan.
Biasanya sebelum kita tidur kita bermuhasabah pada hari itu sejak kita bangun pagi hari sampai malam kita tidur kembali. Kira-kira seharian ini apa yang kita lakukan? Apakah banyak baiknya atau banyak buruknya? Itu kita bermuhasabah. Kalau banyak kebaikan kita lakukan, kita memuji kepada Allah. Kalau banyak keburukannya, ya kita bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan besok lebih baik lagi. Yang keempat, mu'aqabah, memberikan sanksi syar'i jika berbuat salah. Manusia keempat salah dan khilaf. Orang yang terbaik adalah yang segera bertaubat, beristighfar dari segala kesalahannya. Bagaimana cara untuk bertaubat atau istighfar ini? Yaitu dengan melakukan kebaikan sesudah keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal yang baik bisa menghapuskan amal-amal yang buruk. Yang kelima adalah mujahadah, bersungguh-sungguh dan optimalisasi yang menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan ini. Allah Ta'ala berfirman di akhir surah Al-Ankabut ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita tentang hukum sebab akibat. Ini adalah sunnah rabbaniyah, hukum sebab akibat. Walladzina jahadu, yaitu mujahadah, itu adalah sebabnya. Sedangkan lanahdiyannahum itu adalah akibatnya, mendapat hidayah. Jadi mujahadah itu sebab, hidayah itu akibat. Ketika kita ingin mendapat hidayah, maka harus melakukan sebabnya. Orang yang hanya mengharap hidayah tetapi tidak melakukan sebabnya, ini omong kosong, dia hanya berangan-angan. Ketika dia ingin mendapat hidayah, harus dijemput dengan sebabnya. Misalnya orang yang ingin, bagi yang muslimah yang ingin menutup aurat, ya sudah balik, sudah dewasa, maka bagaimana supaya dia punya kesadaran bisa menutup aurat dengan sempurna? Harus melakukan sebabnya. Apa itu? Mengetahui tentang hukum-hukum jilbab, berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang berjilbab, membaca bukunya, mendatangi pengajian, macam-macam, lingkungan yang kondusif. Nah, ini dia lakukan sebab-sebabnya untuk mendapatkan hidayah hasilnya. Oleh karena itu, ya, kita dalam hal ini pemahaman atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempertemukan antara ikhtiar manusiawi dan takdir ilahi, takdir rabbani, dipertemukan. Tidak bisa seseorang hanya mengharapkan hasil dari takdir Allah saja tetapi meninggalkan usaha. Tetap harus dipertemukan, dikomparasikan antara ikhtiar usaha sisi manusiawinya dan hasil sisi takdirnya. Kita jemput hidayah, kita jemput takdir yang baik. Itulah pelajaran bisa kita ambil dari ayat ini. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama. Cukup panjang yang kita lewati. Imam Ghazali mengatakan mujahadah adalah kunci hidayah. Tidak ada kunci untuk memperoleh hidayah selain mujahadah. Sampai di
disimpulkan seperti itu oleh Imam Ghazali. Mujahadah adalah kunci untuk mendapatkan hidayah, untuk meraih hidayah. Tidak ada kunci lain untuk memperoleh hidayah selain mujahadah. Ya ibarat kita masuk sebuah ruangan, ada pintunya. Pintu ini nggak bisa terbuka kecuali ada kuncinya. Kunci untuk meraih hidayah itu ada dengan mujahadah. Yang saya sebutkan tadi antara sebab dan akibatnya. Nah, makna mujahadah ini para ulama memberikan penjelasan yang cukup panjang ya. Jadi mujahadah, jihad dan al-juhdu itu satu akar kata. Istifragu ma fil wus'i wa taqati min qawlin aw fi'lin. Menghabiskan seluruh kemampuan dan energi seseorang dalam perkataan atau perbuatan. Di dalam Al-Mufradat fi Ulumil Quran, Al-Asbahani mengatakan al-jihad wal mujahadah maknanya sama. Istifradul wus'i fi mudafa'atil adwi, melakukan mencurahkan segenap potensi untuk menghadapi musuh di medan perang, musuh di medan kehidupan ini. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, al-jihad wal mujahadah wal ijtihad wat tajahud itu maknanya sama. Badrul wus'i, mencurahkan segenap kemampuan atau segenap potensi. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan al-jihad syar'an, jihad secara istilah syar'i, badrul jahdi fi qatlil kuffar, mengerahkan segala daya untuk memerangi orang-orang kafir. Wa yutlaqu aidan ala mujahadatin nafsi wasyaitan, juga bisa disebutkan, dinisbatkan kepada memerangi nafsu atau jiwa dan memerangi syaitan wal fusaq serta orang-orang fasik. Nah, inilah makna-makna mujahadah yang sangat penting untuk kita pahami. Jadi intinya mujahadah itu kita bersungguh-sungguh, kita selalu mencurahkan potensi yang ada pada diri kita, baik itu waktu, tenaga, pikiran, semua apa yang kita miliki untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Yang nanti akan kita jelaskan apa saja tantangan, musuh-musuh yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau di medan perang secara fisik musuhnya jelas. Kalau di Palestina jelas musuhnya Israel, Zionis Israel. Tetapi kalau di medan perang kehidupan secara luas, itu musuhnya macam-macam. Dan ini sulit ya untuk kita hadapi secara face to face ya. Baik, berikutnya dalil tentang mujahadah ini tadi sudah kita sebutkan, yang ada dalam Al-Quran Al-Ankabut 69, yang mana ini ada perjelasnya. Ada tafsir yang menarik dari As-Suddi serta para ulama yang lain. Inna hadhil ayatan nazalat qabla fardil qital. Sesungguhnya ayat ini turun sebelum diwajibkannya perintah perang. Wa hadha yadullu ala anna al-murad bil jihad huna huwa jihadun nafs. Sehingga kesimpulannya perintah ini menunjukkan yang dimaksud di dalam ayat ini waladina jahadu itu adalah jihad bermakna jihadun nafs, jihad untuk melawan diri kita sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya tentang jihadun nafs. Ini saya kira pandangan atau tafsir yang penting untuk kita ketahui ya. Jadi karena ayat ini diturunkan sebelum diperintahkannya jihad secara fisik atau qital, peperangan, maka makna yang dimaksud di dalam ayat ini walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh mengendalikan jiwanya, melawan atau menundukkan hawa nafsunya. Nah, sedangkan di dalam hadis Nabawi dalam Sunnah Syarifah dari Fadhalah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mujahidu man jahada
Yang disebut mujahid atau pejuang adalah orang yang berjuang menundukkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat fi ta'atillah, dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lagi riwayat Muslim, man mata wa lam yaghzu. Barang siapa yang mati dan belum berperang, wala yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan tidak pernah meniatkan pada dirinya untuk berperang, mata ala syu'batin minan nifaq, maka orang ini mati dalam keadaan munafik, salah satu di antara cabang kemunafikan. Ya, hadis ini memberikan inspirasi ya, pemahaman kepada kita. Ghazwah dalam arti yang sebenarnya, perang dalam arti yang sebenarnya, dalam perang secara umum dalam arti yang lebih luas sesuai dengan makna jihad, nanti ada penjelasan lebih detailnya. Kalau dalam arti yang sebenarnya berarti kita harus punya keinginan dalam diri kita untuk diberikan kesempatan berjuang fisabilillah secara fisik. Ada keinginan al-maut fisabilillah, meninggal wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi obsesi, menjadi keinginan kita supaya mendapatkan husnul khotimah. Baik, berikutnya inilah ada medan-medan mujahadah, mayatinul mujahadah yang harus kita hadapi dalam kehidupan, yaitu a'daul mar'i, musuh-musuh manusia dalam hidup ini. Bukan hanya setan, tetapi juga yang utama ini, yang pertama mujahadatun nafs, berjihad bersungguh-sungguh untuk melawan, mengendalikan jiwa kita sendiri. Yang kedua mujahadatul hawa, berjihad bersungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu atau syahwat. Yang ketiga mujahadatul syaitan, berjihad bersungguh-sungguh untuk melawan setan. Yang keempat mujahadatul dunia, bersungguh-sungguh untuk menundukkan dunia. Yang kelima mujahadatul kufar wal munafikin, berjihad bersungguh-sungguh untuk melawan, menghadapi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan yang keenam adalah mujahadatul musyrik, yaitu berjuang bersungguh-sungguh menghadapi orang-orang fasik yang banyak melakukan kemaksiatan. Nah, inilah 6 musuh yang harus kita hadapi ya di medan perjuangan hidup ini. Jadi kita harus ilustrasikan ya, tidak kelihatan kalau orang-orang kafir yang muncul atau yang kita hadapi di medan perang kan nampak musuhnya jelas. Tapi kalau musuh-musuh yang lain ini susah untuk kita kendalikan. Sebelum kita bahas satu persatu ya, coba kita renungkan ya fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Kita berhadapan dengan banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda saat ini. Banyak sekali fenomena penyimpangan, baik itu dalam bidang akhlak terutama ya, dalam bidang moralnya, kemudian juga dalam hal yang lainnya. Inilah penyebab kenakalan remaja seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan dan genetik, faktor keturunan. Inilah beberapa faktor penyebab kenakalan remaja. Jadi harus kita evaluasi dalam diri kita masing-masing. Kalau faktor lingkungan ini faktor eksternal, kalau faktor genetik ini faktor internal dari ayah dan ibu kita masing-masing ini. Pada saat kita berhadapan dengan anak-anak kita yang mungkin susah diatur, sulit diatur, sulit kita kasih nasihat, mokong, banyak sekali melakukan perlawanan, maka harus kita evaluasi, harus kita intervensi ya, evaluasi muhasabah pada diri kita. Apakah jangan-jangan kita punya andil di situ?
Ya kita kan punya masa lalu yang berbeda-beda ya untuk orang tua ini. Kita juga pernah muda, pernah mengalami masa-masa yang seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengevaluasi? Jadi ya jangan-jangan ini ada kontribusi dari orang tua ini. Harus evaluasi. Walaupun ada hadis yang walaupun dhaif tetapi ada sisi benarnya. Nabi dalam hadis ini mengatakan takhayyaru linutfikum. Pilihlah kalian pada saat ingin meletakkan nutfah. Nutfah itu air mani bagi laki-laki. Pilihlah calon-calon istri kalian. Fa'idal irqadasa, sesungguhnya gen itu menurun. Itu hadis yang ada catatan ya. Saya katakan tadi para ulama memberikan catatan yang ada mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi ada sisi dalam fakta, sisi realitanya ada benarnya. Sehingga orang Jawa itu memberikan tuntunan yang ada bibit, bobot, bebek ya pada saat ingin mencari pasangan. Coba lihat bibitnya dulu, nasabnya dari keluarga baik-baik atau tidak, bibitnya bagus, unggul. Kemudian bobotnya, kualitasnya seperti apa pasangannya nanti. Kemudian bebeknya itu dari sisi akhlaknya, interaksinya seperti apa, perilakunya. Kalau clear, insya Allah ini baik ya. Jadi ini akan bisa berdampak. Anak yang dididik dari keluarga yang saklek, yang keras, maka akan berpengaruh kepada kepribadian. Anak ini cenderung ya kurang punya kepercayaan diri misalnya, kemudian ya ragu-ragu karena dia ditekan terus apa yang menjadi keinginan orang tua harus begini begitu, dia tidak punya aspirasi sama sekali. Anak yang cenderung diberikan kebebasan, segala hal dipenuhi, dimanjakan dengan berlebihan, maka dia juga sama, dia tidak punya kemandirian, tidak survive ya. Jadi kita perlu untuk memberikan didikan pada anak-anak itu secara proporsional. Jangan sampai anak-anak kita itu dari A sampai Z selalu dalam zona nyaman terus, dipenuhi full segala keinginannya, sehingga ketika mendapatkan tantangan dalam kehidupannya, bertemu dengan teman-temannya di kelas di sekolah, dia tidak siap dalam menghadapi realita yang bertentangan dengan keinginannya. Itu kadang-kadang dihadapi oleh anak yang cenderung dikasih fasilitas yang berlebihan oleh orang tuanya, dan banyak kasus terutama di kota kita ini yang mana pada saat anak-anak ini dimanjakan dengan secara berlebihan, justru dia ini ya seolah-olah dia tidak punya manfaat ya. Jadi kasus-kasus bunuh diri itu di antara pesan-pesan yang terakhir yang disampaikan oleh generasi muda yang akhirnya bunuh diri itu, ya diantaranya menyampaikan pesannya, terima kasih kepada mama yang telah menjadikan aku menjadikan orang yang tidak berguna. Begitu pesannya. Ini kan bertolak belakang ya. Maksud orang tua itu memberikan ya full ya, fasilitas itu untuk supaya dia bergembira dan bahagia, tetapi kebalikannya dia justru menjadi orang yang tidak berguna. Karena itu tadi tidak siap menghadapi realita dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga tidak punya kekuatan secara psikisnya ya, secara mentalnya nggak kuat dan macam-macam lah ya. Itu harus kita hati-hati. Nah, kenakalan remaja ini sering terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tawuran, pembulian, kemudian membolos sekolah, pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas, narkoba, ini macam-macamnya. Termasuk ya, sebelum narkoba biasanya ngerokok dulu gitu. Hati-hati ya anak-anak kita ini, jangan kita anggap sepele. Merokok ini pintu masuk
sebagai mukadimah untuk narkoba. Ada banyak kesamaan. Orang yang merokok maka dia punya ketergantungan, ya. Ada zat adiktif di situ. Ketika dia sudah kecanduan merokok, maka dia mencoba yang lain-lainnya, termasuk narkoba, dan segala macam inspirasi keburukan itu dari merokok itu. Kemudian sebab-sebab yang bisa dilihat adalah tentang lingkungan sosial yang negatif, kurangnya sosialisasi nilai-nilai moral dan sosial dari orang-orang tua ke anak, kemudian keluarga yang tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan dari teman sebaya, kurangnya perhatian dari orang tua, kualitas pendidikan yang rendah. Ini miris, seperti ini. Ada sebuah survei kecil-kecilan, ya, tetapi barangkali ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan di sebuah sekolah menengah tingkat atas di sekitar lingkar kota, ya, nggak di dalam kota tapi lingkar agak geser dikit gitu, ya. Seorang guru masuk dan memerintahkan kepada siswa-siswinya yang ada di kelas itu untuk memejamkan mata dengan sungguh-sungguh, dan sang guru bertanya, siapa di antara kalian yang belum melakukan hubungan suami istri? Pertanyaannya vulgar, ini mungkin sudah ada panglima, saya singkat saja, ya. Mereka memejamkan mata, anak-anak muda, ya, anak-anak sekolah, tidak saling tahu. Ternyata dari satu kelas yang mengaku belum pernah melakukan hubungan istri itu hanya 3 orang. Dari satu kelas yang barangkali 30 lah, ya. Satu rombel kan mungkin sekitar antara 20-30. Jadi mungkin 30, jadi hanya berapa persen? 10 persennya. Yang 90 itu sudah melakukan. Ini fakta yang miris sekali, ya. Anak-anak muda sekarang ini luar biasa, ya. Kalau tidak kita awasi, tidak kita kontrol, maka luar biasa. Kenakalannya sudah melebihi batas yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Nah, maka inilah kita sebagai orang tua harus mengawasi diri. Memang agak sulit, ya, kalau kita menemukan anak-anak kita ini akrab dengan temannya yang lawan jenis, jangan-jangan ini pacarnya, dan nanti jangan-jangan melakukan hal yang sudah berlebihan. Dan kebalikannya, kalau ada anak-anak kita yang akrab dengan sesama jenis juga, ya, jangan-jangan, ya, karena sekarang ini susah, ya, susah sekali. Jadi harus betul-betul kita waspada. Nah, jadi kuncinya, jemaah sekalian, kata kunci tadi, ya, untuk menyelesaikan kenakalan remaja ini dengan mujahadah. Ini ikhtiar kita, ya, untuk menjemput hidayah untuk diri kita, hidayah untuk anak-anak kita, itu dengan mujahadah. Yang pertama, mujahadatun nafs. Kita melawan jiwa kita. Mengapa demikian? Karena Allah telah mengilhamkan fujur. Fujur itu dosa, kemaksiatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, surat Asy-Syams ayat ke-7. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa menuju kepada fujur, dan juga mengilhamkan kepada jiwa itu menuju kepada takwa. Jadi fujur didahulukan, baru takwa. Artinya potensi manusia untuk melakukan pelanggaran itu besar. Jangankan kita, bapak kita dulu, ya, Nabi Adam alaihissalam, itu, ya, yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan fujur, pelanggaran, dengan memakan buah yang terlarang. Sebelumnya sudah diwanti-wanti, sudah dilarang oleh Allah, jangan memakan buah itu. Tapi karena bisikan iblis yang membolak-balikkan fakta, ya,
dilaknat terus nanti sampai hari kiamat. Jadi inilah potensi wujud. Kullu bani Adam khata'un, semua bani Adam ini salah, potensi salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang salah adalah bertobat. Yang kedua, alasan kita melawan jiwa kita adalah hasil yang buruk akibat diri kita. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang menimpamu berupa kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpamu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri. Misalnya, semuanya tidak lepas dari takdir Allah, tetapi ada sisi keteledoran. Misalnya ada banjir bandang, tiba-tiba saja air dari sana, dari arah barat misalnya, sudah terjadi beberapa waktu yang lalu di sini. Ada banjir bandang tiba-tiba. Nah, ini bukan murni tetapi ada sebabnya. Ternyata hutan yang harusnya menjadi pelindung hutan konservatif ini berubah menjadi tempat-tempat wisata, tempat hunian, ditebangi pohon sehingga tidak bisa menahan air lagi. Nah, ini contoh ada kekhilafan manusia menyebabkan takdir yang menyusahkan manusia. Orang misalnya kecelakaan di tol, ketika ditanya berapa kecepatannya, ternyata sudah melebihi batas karena mobilnya bagus, enak, baru jalannya sepi sehingga melebihi batas, sehingga terjadi kecelakaan tunggal karena tidak bisa terkontrol ataupun mungkin ada remblong macam-macam karena tidak dicek dulu. Nah, ini ada faktor-faktor human errornya ini hasil buruk itu ada kontribusi kekhilafan manusia. Kasus yang kita ceritakan tentang pelanggaran anak-anak itu, ditanyakan sejauh mana pengawasan orang tua, usaha manusia untuk memberikan nasihat, pendekatan persuasif kepada anaknya seperti apa. Jangan-jangan orang tuanya sibuk sendiri kerja cari uang, sementara anak-anaknya nggak tahu berinteraksinya dengan siapa. Akibat buruk itu dari diri kita. Yang ketiga, diri kita cenderung menyuruh pada keburukan. Ada nafsu al-ammaratu bisu', Surat Yusuf 53 ini. Wa ma ubari'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku sendiri. Inna nafsa al-ammaratu bisu', sesungguhnya jiwa itu mengajak orang kepada keburukan. Maka harus dikendalikan jiwa kita ini. Nah, jihad melawan nafsu ini ada 4 tingkatan. Jihad nafsi arba'u maratib. Yang pertama yaitu dengan belajar, an yujahidah ala ta'allumil huda. Berjihad, berjuang mengendalikan hadis ini kepada nafsu itu muannats, dihukumi perempuan. Jadi berjihad bersungguh-sungguh untuk mengendalikan jiwa itu ala ta'allumil huda. Belajar, mempelajari petunjuk wa dinil haq, mempelajari agama yang benar, alladzi la falaha laha, yang tidak ada kebahagiaan di sana, wala sa'adah, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberhasilan fi ma'asyiha, dalam kehidupannya, wa ma'adiha, dan tempat kembalinya nanti di akhirat, illa bihi, kecuali dengan ta'allum, dengan belajar ini. Tidak harus belajar, ngaji dulu belajar, mempelajari petunjuk, mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu adab, mempelajari ilmu akhlak, mempelajari ilmu ibadah, akidah, macam-macam. Ini belajar kata kuncinya. Iqra. Wahyu pertama diturunkan untuk memerintahkan kepada kita supaya belajar. Yang kedua setelah belajar adalah mengamalkan. Al-jahidah 'alal 'amali bihi ba'da ilmi. Bersungguh-sungguh untuk mengendalikan jiwa, melaksanakan apa yang kita pelajari setelah kita belajar. Wa illa, kalau
tidak, famujarradul ilmi, hanya sekedar tahu bila amalin tanpa beramal, illam yadurroha lam yanfa'ha, kalau tidak membahayakan maka tidak bermanfaat. Ada banyak kasus nanti kita ceritakan ya, pelanggaran yang terjadi justru dari orang yang punya ilmu, orang yang harusnya dihormati, tetapi justru dia melanggar. Dia tahu tentang hukum sesuatu itu tidak boleh, tetapi dia masih melanggar. Inilah kebiasaan yang dulu dilakukan oleh Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi ini disebut al-maghdub alaihim, orang-orang yang dibenci oleh Allah karena mereka punya ilmu tetapi tidak melaksanakan ilmunya. Nah, inilah ya. Jadi belajar kemudian mengamalkan. Yang ketiga, yujahidah ala da'wati ilaihi, bersungguh-sungguh untuk mendakwakannya, wa ta'limihi, mengajarkannya, man la ya'lamuhu, kepada orang yang belum mengetahui. Jadi setelah kita belajar untuk diri kita, mengamalkan sedikit demi sedikit, maka kita tularkan ilmu itu kepada orang lain. Ilmu jangan disimpan untuk diri kita. Kewajiban berdakwah bukan hanya ke atas orang-orang yang punya kemampuan retorika, bukan hanya kewajiban ustadz berdakwah itu. Dakwah itu kewajiban semuanya dengan kapasitas peluang yang berbeda-beda. Ada yang dakwah dengan verbal, nasihat secara langsung, nasihat dalam bentuk ceramah, pidato, khutbah, macam-macam. Ada yang berjihad dengan tulisan, yang menyusun buku, menulis di konten Facebooknya, di media sosialnya dengan tulisan yang bagus sehingga menginspirasi, membuat flyer, kata-kata yang ringkas tetapi mengena. Subhanallah ya, kalau kita memposting nasihat di status WA kita, terus ada orang yang mungkin melakukan kesalahan dengan membaca postingan apa yang kita sebutkan di situ nasihat, dia mendapatkan hidayah dan bertaubat, masya Allah, ini luar biasa. Kalau dia akhirnya menjadi orang baik, maka kita telah menularkan kebaikan dan menjadi kontribusi amal jariah untuk kita, walaupun hanya satu kalimat saja. Kita nggak tahu itu hidayah mana yang bisa masuk ke dalam hati seseorang. Mungkin bukan ceramah yang 1-2 jam yang menjenuhkan, tetapi justru dari nasihat 1 menit masuk dan dia insaf dari kesalahannya. Siapa tahu, itulah pentingnya dakwah. Yang keempat, an-yujahidah ala sabr ala masyaqida wa ilallah, bersungguh-sungguh ini bersabar. Perlu kita bersabar, istiqomah dalam kebaikan. Inilah jihad melawan jiwa ini luar biasa. Nah, ini contoh ya, mungkin pernah saya singgung ya pada kesempatan yang sebelum-sebelumnya, betapa pada saat ini contoh dari generasi sahabat ya, ketika mereka sudah mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, mereka tularkan kepada keluarganya. Contohnya Abu Salamah, pada saat mendapatkan pengajian dari Rasulullah, diajarkan doa yang perlu dibaca saat terkena musibah, sehingga pada saat pulang mengajarkan kepada istrinya yang bernama Ummu Salamah. Yang tadi kata Abu Salamah, tadi Rasul mengajarkan doa yang perlu dibaca saat musibah. Apa itu? Ini diajarkannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kita kembali. Allah majurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala kepadaku di dalam musibahku ini, wa akhlifni khairan minha, dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Ini bisa kita hafalkan ya. Jadi Abu Salamah hafal doa ini, kemudian ditalqinkan ya, didoktrinkan, ditransferkan kepada istrinya yang bernama Ummu Salamah. Akhirnya hafal Ummu Salamah dengan doa ini. Nah ternyata beberapa hari berikutnya Allah mentakdirkan
Abu Salamah ini meninggal dunia, wafat. Betapa sedihnya Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suaminya. Tapi beliau membaca doa ini, ingat doa ini dan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, dibaca terus berulang-ulang. Sehingga Allah mengabulkan doa penggalan yang kedua ini. Setelah iddahnya selesai, iddah masa menunggu ya, masa menanti bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan dia tidak hamil, maka dia menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Itu masa penantiannya, masa iddahnya. Kalau dia hamil ya sampai melahirkan, walaupun misalnya melahirkannya 1 bulan berikutnya, ya sesudah 1 bulan itu dia sudah bebas, dia boleh nikah dengan suami lain. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan hamil, menunggunya 4 bulan 10 hari. Selesai itu Rasulullah datang ke rumah Ummu Salamah dan melamar beliau menjadi istrinya. Insyaallah ya. Jadi wa akhlif li khairan minha itu langsung dikabulkan. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik. Dan pasti ya, Rasulullah sebagai suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Beliau sedih, tetapi kesedihannya diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini kita bisa baca doa. Kita kehilangan apapun, kehilangan dompet, kehilangan HP, kehilangan orang yang kita cintai, doa ini. Insya Allah ada gantinya. Kata gantinya itu dari rezeki yang sama, ataukah dari yang lain yang lebih membahagiakan? Allah Ta'ala. Dan kita nggak tahu. Allah yang lebih tahu dengan apa yang terbaik untuk kita. Nah, ini contohnya tentang dakwah ini. Bahwasanya kita perlu menyampaikan apa yang kita tahu kepada orang lain supaya menular kebaikan itu lebih manfaat. Nah, kita lewati ya. Bagaimana cara untuk mujahadatun nafs? Yaitu dengan mengetahui hakikat jiwa manusia. Jadi kita harus paham karakter diri kita masing-masing. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, dia kenal dengan Tuhannya. Jangan-jangan kita sudah usia sekian tahun ini tidak kenal dengan diri kita sendiri. Ini kan bahaya. Tidak kenal dengan kelemahan dan kelebihan kita. Tidak paham kalau kekurangan kita itu di titik itu, sehingga kita sering terperosok di sana. Nah, itulah hati-hati. Jadi kekurangan jiwa manusia secara umum dan secara khusus diri kita masing-masing harus tahu. Kalau kita tidak tahu, bertanya kepada orang yang sering berinteraksi dengan kita. Siapa? Ya, istri kita, keluarga kita yang sering berinteraksi, yang paling paham dengan kelemahan kita. Oh, panjenengan ini kekurangan dalam bab ini, dalam bab ini. Nah, itu tanya kepada masing-masing. Almar'u al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim itu cermin untuk muslim yang lain. Kalau kita ada misalnya tinta di jidat ini, kita nggak tahu. Kalau ada cermin baru kelihatan. Nah, kita seperti itu ya. Kalau ada salah dalam diri kita nggak sadar. Tapi kalau diingatkan, kita baru menyadarinya. Jadi hakikat jiwa manusia itu banyak ilustrasi dari para ulama. Atau kalau Imam Ghazali menggambarkan seperti kuda, ya. Jiwa manusia itu seperti kuda. Kalau kuda ini dirawat, dipelihara, kemudian sentuh atau berinteraksi dengan baik, ya, maka kuda ini menjadi penurut. Dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh tuannya. Bisa menjadi kuda tunggangan atau kuda pacu, pokoknya mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tapi kalau kuda ini dibiarkan lepas, akhirnya menjadi kuda liar. Nah, kalau kuda liar susah dikendalikan. Nah, jiwa juga begitu. Kalau jiwa ini dirawat dengan baik, dikendalikan dengan baik, maka insya Allah akan menjadi penurut, akan menjadi mengikuti apa yang diinginkan oleh sahib atau pemilik jiwa itu manusia. Tapi kalau dibiarkan, maka akan menjadi liar, susah dikendalikan. Itulah yang harus tahu. Yang kedua, mengenal Allah.
mencintainya dan menghargai nikmatnya, ma'rifatullah. Jadi kita belajar lagi tentang masalah tauhid dan masalah akidah, tentang iman kepada Allah. Apa mungkin dulu pernah kita singgung ya, adab-adab yang harus kita lakukan kepada Allah Ta'ala, akhlak kita kepada Allah seperti apa. Kemudian kita mahabbatullah, meletakkan cinta kepada Allah melebihi dari segalanya. Kemudian kita hargai nikmatnya, kita syukuri. Yang ketiga dengan menegakkan sholat. Para ulama memberikan pesan, perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi kalau ada orang yang hidupnya berantakan, dilihat dulu pertama, sholatnya benar apa enggak. Kalau belum benar, diperbaiki dulu sholatnya. Karena kalau sholatnya benar, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dampaknya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya belum benar. Sehingga ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi ini nggak benar ya. Sholat terus maksiat jalan, kebaikannya terus tapi maksiatnya jalan terus. Ini tidak, berarti sholatnya belum berdampak. Yang keempat, mengetahui tentang pengaruh kebaikan dan keburukan di dalam hati manusia. Kebaikan itu akan menjadi keberkahan, memberikan keberkahan manfaat dalam diri manusia. Keburukan itu akan diibaratkan seperti titik hitam. Jadi hati manusia seperti kertas putih. Kalau ada noda hitam, satu titik, ketika kita bersihkan, bersih. Kemaksiatan satu kali ketika kita beristighfar akan terhapus. Tapi kalau noda hitam ini dibiarkan